Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Jami' At-Taufiq. Wabil khusus untuk orang tua saya, pembina DKM Masjid Jami' At-Taufiq Al-Mukarram Ustaz Haji Sanusi, Ketua DKM Masjid At-Taufiq Al-Mukarram Ustaz Muhammad Zamnuzuri SAGMM, Ketua Basis Al-Mukarram Ustaz Suhartono, guru saya, orang tua saya Al-Mukarram Kiai Haji Selamat Ma'arif, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz SAG. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Cimanggis tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah, baik yang hadir ataupun yang diwakili. Wabil khusus untuk Ketua DPRD Depok Bapak Ade Supriyatna, Babinsa dan Babin Kaptipmas Cimanggis, abang saya Bang Haji Sri Hidayat, Kibar Remaja Masjid Jami' At-Taufiq, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' At-Taufiq, Hadrah Ad-Dibai Qutbil Irsyad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk dan berkumpul mengharap nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzmanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis maulidnya baginda Nabi. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Kan banyak kita di Cimanggis ini nggak lebih dari sebatas temer terminal, Bang, dalam kehidupan ini. Tahu temer terminal? Tahu?
Tahu timer terminal? Ayo Cijantung, Cijantung, Cijantung. Dianya kagak kemana-mana, di situ aja udah. Ini loh kita. Nah, oleh sebab itu, itulah kenapa sebabnya Allah memerintahkan kita nih mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Dua yang saya mau sampaikan. Pertama, dalam peringatan Maulid ini yang bisa kita contoh dari pribadi baginda Nabi. Pertama, dalam berdakwah baginda Nabi mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. 13 tahun beliau berdakwah, awal-awal perjuangan di kota Mekah. Disambitin, dilempari kotoran onta, dicaci maki, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah awal-awal perjuangan cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Kan emang kita sadarin, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Betul betul. Ah, so tahu lu Shoki. Ya, feedback sebentar. Agak seret sedikit. Sampai mana saya barusan? So tahu lu Shoki. Tahu dari mana orang iman Cimanggis ini imannya pada turun? Baik, Bang. Saya minta maaf ya, saya tanya jawab jujur. Berapa banyak dari kita nih yang hadir di Masjid At-Taufik ini baru ingat Allah pas kepalanya kejedot tembok? Iya. Ini yang sebelah sini agak turunin sedikit Bang, feedback dari sini. Mic yang lain juga tutup. Monitor panggung juga turunin. Tadi sudah benar itu. Tes, ya. Sampai mana saya? Ayo dah. Berapa banyak dari kita yang duduk di majelis maulid ini yang baru ingat Allah pas kepalanya kejedot tembok, Bang? Kalau kepala kita udah kejedot tembok, biasanya jeduk, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak kita yang duduk di majelis maulid ini baru ingat Allah pas lagi punya masalah. Ayo. Kalau lagi punya masalah, Kiai, cakep iman orang Cimanggis. Wah, zikir kagak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan udah masuk Masjid At-Taufik. Sama Kiai langsung dekat. Ngapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos kita dari masalah, jalan ke At-Taufik nyasar lagi kita, Kiai. Ini loh kita. Banyak dari kita saat ini salah dalam memandang agama kita sendiri, Pak. Makanya pantas ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengajarkan, inna salasun khasaisu khatiratun alal muslimin. Sesungguhnya ada 3 sifat yang jangankan tiga-tiganya ini, satu aja ada di dalam diri kita umat Islam, orang Islam ini, maka percayalah Pak, kita ini sangat berbahaya bagi umat Islam yang ada di Cimanggis ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengajarkan ada 3 sifat yang jangankan tiga-tiganya, satu aja ada dalam diri kita orang Islam, maka diri kita sangat berbahaya bagi umat Islam lainnya. Apa itu, Shoki? Pertama, sifat yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Pertama, mani'tasoma bi'aqlihi dolla. Barang siapa yang mengambil hukum agama berdasarkan akalnya belaka, maka percayalah dia akan tersesat selama-lamanya di dalam itu, Pak. Ayo, berapa banyak dari kita sekarang ini mengerti agama cuma berdasarkan logika. Ketika nggak masuk logika,
maka akhirnya kita tolak mentah-mentah agama kita. Padahal saya minta maaf, yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak dalam agama ini hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Tapi hebatnya dalam Islam, ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Buktinya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bu, kalau hukum otak itu terbenturnya dua perkara. Hukum otak terbentur pada dua perkara. Apa? Sebab akibat. Iya, silakan. Ya, Bu Lurah. Oh iya, selamat datang Bu Lurah. Iya, terus kemarin lihatnya abong bapak lurahnya perempuan. Emang enak ngomong kagak diliatin. Kalau hukum otak kita terbentur pada dua perkara. Apa? Sebab akibat. Ini pasti nih Pak. Contoh aja nih, hukum otak nih, hukum akal. Di belakang ada bocah kecil loh, lagi pada bercanda. Ketika saya melihat ada anak kecil, otak saya berpikir, itu ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak, pasti, nggak mungkin meleset. Betul apa betul? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara bapak dan ibu, keluar anak. Bener-bener. Tapi itu menurut hukum otak. Kalau mau ikutin hukum Allah, hal itu nggak mesti terjadi. Nabi Adam, bapak kagak, ibu kagak, Allah mau jadi Nabi Adam. Betul? Nabi Isa, ibu ada, bapak kagak ada, Allah yang mau jadi apa kagak? Jadi. Nggak akan sanggup otak kita merekam, membicarakan tentang terciptanya Nabi Isa menurut kebiasaan orang Cimanggis. Itu kan Siti Maryam kagak punya laki, kok bisa hamil sih? Nah, di sini otak mesti tahu diri bang. Itu bukan wilayah kamu, otak. Kenapa bisa begitu? Siti Maryam seorang perempuan suci, beliau dekat dengan Allah, maka proses hamilnya Siti Maryam tanpa suami dalam Islam masuk kategori mukjizat. Betul apa betul? Apa namanya? Mukjizat. Tapi sayang, banyak perempuan sekarang kagak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayoran. Kalau Cimanggis ini mah sama. Ini loh, kita sekarang sering menarik hukum agama masuk ke dalam logika. Ketika kagak nyampe, akhirnya kita jadi lupa diri Pak. Kita jadi sombong kepada agama. Contoh. Saya pernah baca buku punya orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Buku ini ditulis oleh seorang fisikawan asal Amerika bernama Dr. Arthur Clarke. Judul bukunya The Future. Saya baca tahun 2008. Orang tua saya punya dari tahun 1990. Saya buka internet, buku ini tahun 1964. Dicetakan pertamanya. Apa yang saya bikin tertarik baca buku The Future ini? Dalam buku ini, Arthur Clarke itu sudah menulis kemajuan teknologi manusia mulai dari tahun 60 sampai masa yang akan datang. Ditulis sama Arthur Clarke begini dalam kesimpulannya. Nanti tahun 2010, tahun 2020
bocah-bocah kita nggak perlu lagi datang ke sekolahan untuk belajar. Kenapa? Karena nanti tahun 2000, 2010, 2020 akan ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan dunia mechanical of educator, mesin pengajar. Kejadian nggak? Kejadian. Sekarang ada teknologi yang namanya internet. Malahan 2020 kemarin nyata tuh bang, bocah kita sekolahan dari rumah. Betul? Gara-gara kopet. Apa? Ya lebih dari satu huruf apa sih? Terjadi itu. Lalu kata Arthur Clarke, nanti tahun 2040-2050 kita manusia nih sudah bisa mendekati kecepatan cahaya 15.000 km per menit. Saat ini kecepatan kita manusia ini menembus 11.000 km per jam kecepatan suara. Artinya ini sudah mulai dibangun bang. Teknologi kecepatan suara, kecepatan cahaya sudah mulai dibangun sekarang. Ada pesawat teknologi Amerika bernama Stealth, itu dibangun sudah menembus kecepatan 13.000 km per jam. Artinya pesawat Stealth Amerika itu keliling dunia ini cuma 3 jam selesai. 2040-2050 teknologi itu sudah dibangun bang. Lalu ketika kita sudah bisa menembus kecepatan cahaya, maka nanti 2060-2070 kita umat manusia, kata Arthur Clarke, sudah bisa melakukan perjalanan antar planet, interflight sailor. Ya, apa tidak terjadi? Terjadi saat ini bang. Silahkan Bapak Ibu buka dalam internet. Di internet itu ada seorang multimilioner asal Amerika yang bernama Elon Musk. Ya, dia lagi bangun sebuah roket luar angkasa yang mampu mengantarkan manusia pulang pergi dari bumi ke bulan, balik lagi ke bumi. Tahun 64 Arthur Clarke sudah membaca kemajuan teknologi manusia saat ini Pak. Bayangkan, tahun 64 orang Amerika sudah berpikir bagaimana kita bisa hidup di bulan. Betul? Sekarang tahun 2025 kita di Cimanggis masih pusing memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Lah pajak naik. Puncak teknologi, kata Arthur Clarke, nanti terjadi di awal tahun 2100. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Tahun 2100 nanti, kata Arthur Clarke, saking majunya teknologi manusia akan ditemukan semacam immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Jadi nanti tahun 2100 kalau kita pada panjang umur, amin. Udah amin dulu, bagaimana kan nanti mah? Udah amin dulu biar cepat. 2100 nanti, saking jeniusnya ilmuwan-ilmuwan dunia, akan ditemukan semacam vaksin anti malaikal maut. Nah, sampai sini baru kelihatan sombongnya kita kepada Allah. 15 abad yang lalu Allah sudah memperingati lewat Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Kalian manusia jangan suka lupa diri. Sungguh kalian manusia sering lupa diri ketika posisi berada di atas puncak. Ya puncak kekuasaan, ya puncak kejayaan, lebih-lebih puncak ilmu pengetahuan bang. Bagaimana mungkin ada pil anti malaikal maut, sedangkan kita ditetapkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan merasakan yang namanya kematian.
Ini loh kita. Makanya wajar seorang ilmuwan yang ateis bernama Albert Einstein. Dia ateis, Albert Einstein. Dia kagak percaya Tuhan, tapi percaya sama agama. Dia nggak percaya Tuhan, tapi percaya sama agama. Albert Einstein pernah bilang begini, knowledge without religion was going blind. Ilmu pengetahuan yang tanpa didasari dengan agama, maka dia akan buta jadinya. Ini loh sekarang. Banyak dari kita sekarang ini salah dalam memandang agama kita sendiri, Bang. Satu contoh lagi. Biar lebih gampang pakai contoh aja, dan ini contoh nyata. Saya pernah didatengin sama seorang kawan. Ya emang saya berkah silaturahmi. Saya punya berbagai macam jenis kawan, Bang. Mulai dari orang soleh sampai orang salah ada. Bener-bener nih. Dari ahli sejadah sampai haram jadah punya saya. Nah, satu hari teman saya yang haram jadah itu datang sama saya protes. Oke, apa Bang? Islam itu susah ya. Islam itu agama yang kaku. Islam itu enggak fleksibel. Islam itu terlalu banyak aturan. Islam itu terlalu banyak larangan. Ini kagak boleh, itu kagak boleh. Nggak cocok. Islam itu tinggal di era modernisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Islam itu agama tahun onta gigit besi. Sekarang zamannya handphone gigit kuota. Nggak cocok. Islam tinggal di zaman sekarang ini. Saya bilang, Bang, bukan Islamnya yang terlalu sulit dan kaku, kitanya yang salah dalam memandang Islam itu sendiri. Islam ini agama yang paling mudah. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau untuk urusan umat Islam selalu dicari yang paling mudah. Diajarkan dalam hadis beliau, ketika kita mengajar agama tentang Islam itu, yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa sih kita mesti mempersulit dalam Islam? Basyiru wala tunaffiru. Kalau bisa digembirain dalam beragama, kenapa mesti ditakut-takutin? Ayo jujur, ini kan kita dalam beragama sering banget nakut-nakutin, Bang. Ini kagak boleh, itu kagak boleh, begini haram, begitu dilarang, ini bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Emang neraka punya bapak moyang kita, Bang? Gampang banget masukin orang ke dalam neraka. Sedangkan baginda Nabi, kalau untuk urusan umat selalu dicari yang paling mudah, Bang. Contoh, ini kisah nih. Satu malam selepas Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, baginda Nabi belum keluar dari rumah. Ditunggu sampai, kalau kata kita mah jam 8 dah, Nabi masih belum keluar. Ntar kali Nabi kemalaman kali nih. Sampai jam 12 masih belum keluar juga. Sampai jam kira-kira mau sepertiga malam terakhir, nih sahabat udah klosodan nih. Ya kalau bahasa kita kan klosodan. Ya, sahabat udah klosodan. Ini bagaimana ini? Bentar lagi mau subuh. Kalau kita nunggu Nabi, iya kalau Nabi keluar. Kalau Nabi kagak keluar, Isa kagak, subuh kesiangan. Akhirnya Sayyidina Umar tampil. Tenang, saya cari akal, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bangkit, jalan ke samping rumah Nabi. Dia bikin kegaduhan. Rupanya ini cikal bakal orang bangunin sahur. Sayyidina Umar nih, dia bikin kegaduhan di samping rumah Nabi. Apa be dipukulin, Bang? Ini macam orang bangunin sahur kan begitu tuh. Apa aja dibikin kerusuhan, berisik sekali. Jam 3 tepat, sepertiga malam terakhir, baginda Nabi keluar. Sudah pakai pakaian mau untuk sholat berjamaah. Ya sudah, ayo Bilal, azan, qomat. Qomat Bilal, lalu sholat berjamaah. Rabi sholat, Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, ada apa Ali? Tumben subuhnya apa isanya kesiangan gini sih?
Ini udah hampir subuh ini. Emang tidurnya pules banget apa? Baginda Nabi tersenyum, enggak, saya nggak tidur kok. Lalu kenapa sholat isya di akhir waktu begini Nabi? Baginda Nabi bersabda, sungguh seandainya aku tidak akan memberatkan umatku nanti, maka niscaya aku akan perintahkan umatku untuk sholat isya di akhir waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi karena Nabi tahu kita nih jangankan isya lah subuh aja kesiangan. Kalau coba bayangin isya disunahinnya di akhir waktu, kagak ada yang sholat isya bang kita bang. Makanya di compare sama ulama, ada hadis lain baginda Nabi bersabda apa? Afdolus sholah fi awali waktiha, sebaik-baiknya sholat di awal waktu. Kan jadi ngeringanin tuh. Betul apa betul? Lah kenapa kita mesti nyusahin bang? Yang sholat subuh pakai kunut sama yang nggak pakai kunut pakai marah-marahan. Emang apa begitu? Ya, ini cuman ikhtilaf. Ikhtilaf itu nggak perlu dalil, perlunya pendewasaan. Ini loh yang harus kita pahami. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat bukan perlu dalil, perlunya pendewasaan. Kenapa? Sebab kalau pakai dalil sampai kiamat kagak bakal selesai. Saya sholat subuh pakai kunut karena saya mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mensunnahkan subuh pakai kunut, betul? Tapi kalau lagi saya sholat subuh di masjid yang kagak pakai kunut, maka sebagai makmum yang baik saya wajib ikutin imam. Imam langsung sujud, ya saya langsung sujud, selesai urusan bang. Apa abong-abong? Apa abong-abong? Mentang-mentang, ilah. Apa mentang-mentang saya subuh pakai kunut, lalu imam langsung sujud, saya tepak belakangnya, weh mam, kunut dulu mam. Udah berantem di masjid bang. Pun sebaliknya, saya sholat subuh nggak pakai kunut karena saya memakai mazhab Imam Malik. Tapi kalau saya sholat subuh di at-Taufik yang pakai kunut, maka sebagai makmum yang baik saya wajib ikutin imam. Imam i'tidal, saya i'tidal. Imam angkat tangan, saya ikut angkat tangan. Imam baca doa kunut, saya ngaminin doa kunut. Kan selesai urusan. Betul? Ini kita sombong dalam beragama. Oh, karena saya yakin subuh Nabi nggak pakai kunut, maka imam baca kunut, saya siap sedia. Mau kemana bang? Lu satu gerbong, masa iya beda rel? Perbedaan yang terjadi bukan untuk berpecah belah. Kan Nabi sendiri ngajarin, perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umatku itu adalah rahmah, selama tidak untuk berpecah belah. Yang demen maulid kayak malam ini bagus, terusin. Nabi girang, loh Nabi juga peringatin kok hari lahirnya. Kapan? Hari Senin. Beliau selalu berpuasa hari Senin. Itu kan dalam rangka memperingati. Saya bersyukur karena ini wulidtu fi yaumil isnin. Saya dilahirkan di hari Senin. Kata siapa Nabi kagak peringatan maulid? Nabi juga memperingati maulidnya kok. Dengan apa? Berpuasa. Kan para sahabat nggak ada yang maulid. Kalau maulid bagus, sahabat pada ngikutin maulid. Lah sahabat masih zaman Nabi, masih ketemu. Lah kita udah kepisah 15 abad. Yang senang maulid terus, bagus. Insya Allah kita semua mendapatkan syafatul uzmanya Nabi. Tapi yang kagak demen udah diem-diem aja. Jangan pakai ngata-ngatain maulid bid'ah, masuk neraka. Yang mabuk masih banyak bang, ngapain yang maulid dilarang? Kita kayak kurang kerjaan. Ayo dalam berdakwah cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Sama-sama umat Islam, kita saling asah, asih, asuh.
Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Setuju? Jadi saya tekankan, Islam itu bukan, tapi kan Sauki kata teman saya, apa? Islam itu agama yang banyak larangan, Sauki. Begini dilarang, begitu dilarang, ini haram, itu haram, Sauki. Saya bilang, bang, makanya ngajinya sama guru, jangan dari internet. Ini kan banyak kita ngaji sama chat GPT. Betul. Mazhab fikihnya al-instagramiyah. Makanya jangan heran, kita sekarang umat Islam banyak tahu tapi kagak tahu banyak. Ahlan wa sahlan. Ya. Ya. Mudah-mudahan Kimis Allah panjangin umurnya. Orang tua saya, beliau sering bareng sama ayah. Sampai mana sih barusan? Iya. Saya bilang, makanya ngajinya mumpung nih di mana kita Cimanggis nih masih banyak guru. Ngajilah kita langsung sama guru. Jangan ngaji sama internet. Akhirnya kita jadi sering tertipu. Islam itu bukan agama larangan. Bahkan buat saya, bang, kok feedback lagi bang? Monitornya jangan digedein lagi bang. Tadi sudah benar. Tes, ya. Di mana-mana kalau dungnya sudah datang, trek-treknya mau kudu minggir. Di dungnya udah hadir nih, ya. Maka 5 menit lagi saya ngomong. Saya mau bilang, terakhir nih saya mau bilang. Dalam Islam itu bukan agama larangan, Islam itu agama aturan. Tapi Sauki, apa? Dalam Islam nggak boleh, haram minum minuman keras, khamar, bir, topi miring, amer, yang mabuk kagak mulut bau. Bang, amer kan begitu bang, minum banyak mabuk kagak bekonde doang malah. Lu ngerasain lu ya. Saya bilang kata siapa umat Islam nggak boleh minum khamar, nggak boleh minum bir? Emang boleh? Boleh. Dan Nabi ngajarin apa? Bahwa al-khamru ummul khaba'is, kata teman saya. Khamr itu biangnya kejahatan. Oh, saya bilang bang, Islam itu agama yang paling enak bang. Kata siapa kagak boleh minum arak, minum bir? Boleh jadi? Boleh, silakan minum sepuas-puasnya. Boleh dalam Islam minum bir, tapi nanti di dalam surga. Bukan di Depok minumnya bang. Lo kagak percaya? Ayo buka surah Muhammad. Jelas banget itu diajarin kita di surah Muhammad. Sungai yang mengalir di dalam surga itu terdiri dari 3. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai yang terdiri dari susu yang saking lezatnya itu susu kita minum gak akan mampu mengenyangkan perut kita. Yang kedua apa? Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai yang terdiri dari arak, bir, tuak, yang betapapun lezatnya itu sungai, itu arak, itu bir, nggak akan mampu memabukkan kita di dalam surga. Dan yang ketiga, wa anharum min asalim musaffa. Sungai yang terdiri dari madu, yang sedikit pun kita minum itu madu, Allah akan kasih kita karunia sehat selama-lamanya di dalam surga. Boleh apa kagak minum arak? Boleh, nanti di dalam surga, bukan di Cimanggis. Lah kan pertanyaan gampang. Mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki nanti di dalam surga? Betul.
Sampai guru saya Kiai Samsul ngajarin, wa malladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Emang berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Saya tanya dah. Akhirnya jadi saya tanya dah deh. Ayo, berapa lama kita tinggal di dunia ini? Qaid mengajarkan usia umat Nabi ngikutin nabinya. Ada yang tinggal di dunia ini 2000 tahun bang, Nabi Adam. Maka usia umat Nabi Adam saat itu rata-rata 2000 tahun. Wah, Sauki, udah ngomong kenceng, salah lagi lu. Emang salahnya di mana? Nabi Adam itu umurnya cuma 850 tahun. Baik, 850 tahun umur Nabi Adam itu umur dunia bang. Jangan lupa, Nabi Adam itu 2 hari tinggal di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di dunia. Ya. Hari pertama Nabi Adam diciptakan pagi hari. Siang, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan pengetahuannya kepada Nabi Adam. Sore, malaikat Azazil atau yang kita kenal dengan iblis, karena kagak mau sujud kepada Adam, dikeluarin dari sorga. Malam abang Nabi Adam jongjon dirian bengong di sorga. Pagi Allah ciptain Siti Hawa. Siang menjelang siang dinikahin Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siangnya Siti Hawa nyuruh Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita kececer di Cimanggis sekarang ini. Ya emang kan gara-gara dia kita kececeran ini. Menjelang asar Nabi Adam dikeluarkan dari surga, pindah ke dunia. Jadi umur Nabi Adam 2000 tahun lebih kalau menurut hitungannya Allah. Tuh, makanya lihat, anak Nabiullah Adam alaihissalam yang meneruskan risalah tauhidnya Nabi Adam bernama Nabiullah Sis alaihissalam. Nabi Sis wafat dalam riwayat itu walaupun ikhtilaf, ada umurnya itu 1850 tahun. Gak enak bang kalau kita tinggal zaman Nabi Adam. Umurnya panjang-panjang, ibadahnya lama. Usia umat Nabi ngikutin nabinya. Ada yang tinggal di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Umur umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun. Anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan karena kumpul bareng orang kafir bernama Kan'an, itu lagi ditenggelamkan, umurnya baru 175 tahun bang. 175 tahun masih bocah bang. Lah kita cepet udah di kasur. Bener emang. Ya sesuai. Umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun. Nah, masalahnya adalah kita sekarang umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Berapa usia baginda Nabi ketika wafat? Itu standar orang Cimanggis. Kalau ngikutin standar Nabi, umur kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis Nabi, usia umatku nanti orang Depok baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit, namanya bonus. Cepet bungkus. Bisa kayak nasi uduk. Ya namanya bonus. Cuman saya tanya berapa banyak orang Cimanggis yang nyampe 100? Jadi jangan lupa kalau nyontoh Nabi lah jatah kita timbang 63 bang. Kalau malam ini udah berasa 50 tahun, waspada. Udah nggak usah macem-macem dah. Nah, tinggal 13 tahun. Tapi kalau malam ini abang baru berasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari, makan nasi uduk yang banyak. Lah 2 hari lagi mau dijemput. Oke, saya masih muda, masih lama. Oh maaf bang, maut bukan urusan tua muda.
Maut mah aneh. Maut kayak pohon kelapa. Coba tengok pohon kelapa, yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir jatuh. Maut. Jangan bilang kita masih muda. Ganteng, muda, terkenal, alim, wafat juga bang. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Habib Munzir Al-Musawa, betul. Ganteng, muda, terkenal, kaya raya. Kalau emang ada waktunya mati juga. Olga Saputra, Jupe, mati sampai sekarang. Hah? Lah iya pada sampai sekarang belum balik lagi. Mas Haji Mas Said, masih ingat Haji Mas Said almarhum? Kurangnya apa saat meninggal? Ganteng, muda, terkenal, kaya raya, artis papan atas, anggota DPR RI saat itu, bisa mati. Apalagi tibang RT. Duh, matian lagi teh. Ada RT sini. Maaf teh, maaf. Apa yang bisa kita sombongin di dunia ini, Bang? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka. Makanya dalam Al-Quran kita ditegaskan, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Kalau kita sadar hidup hanya sebuah permainan, maaf untuk kita yang duduk di majelis mulia ini, bermainlah yang cantik, Bang. Supaya apa? Supaya dapat piala dari Allah. Apa piala kita? Emas, permata, kecil buat Allah, Bang. Karena piala yang nanti akan Allah berikan pertama kali buat kita di yaumil hisab, di yaumil mizan. Ketika kita sudah berhasil melewati yaumil hisab, kita ambil rapot di yaumil mizan tuh. Iya kan? Betul. Kalau ijazah kita asli, nerima rapotnya tangan kanan. Kalau ijazahnya palsu, sampai sekarang kagak ketahuan. Yaumil hisab, lu kemana-mana sih pikirannya? Balik ya. Ketika kita menerima rapot dengan tangan kanan, disitulah pertama kali Allah berikan kita kebahagiaan, Pak. Apa? Berupa langsung ucapan dari arusnya Allah kepada mereka yang menerima rapot tangan kanan di yaumil mizan. Salamun qaulam mir rabbir. Subhanallah. Pernah bayangin gak, Bang, kita dapat salam dari Allah? Ibu, Bu, dulu belum nikah, ibu dapat salam dari cowok yang ibu kenal. Bah, semalaman kagak tidur. Padahal tibang salam doang. Nih bapak-bapak saya dapat salam dari Pak Prabowo Subianto. 3 hari keliling Cimanggis, ceritanya itu doang. Kalau kita bangga dapat salam dari Presiden Indonesia, lalu kenapa kita nggak mau rebutan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dia bisa? Ayo, lewat peringatan Maulid, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ini kan enteng banget kita ngomong. Kita lagi jongjon sama pacar kita, ngelakuin hal yang iya, kan emang iya. Begitu sudah selesai, Bang, nanti bagaimana kalau saya hamil, Bang? Itu mah nanti bagaimana yang di atas, setan. Lalu kayak begini baru ingat Tuhan. Makanya nanti bener, nanti di akhirat yang paling banyak komplain sama manusia itu setan, Bang. Kata setan, loh dia yang ngelakuin, gue yang tanggung jawab.
Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita di peringatan Maulid ini. Sekali lagi saya tekankan, Islam itu bukan agama larangan. Islam itu agama aturan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur dalam Islam, betul? Bahkan jangan soal dalam kehidupan, sampai pakai peci kita diatur sama Tuhan, sama Islam. Ayo dah, cari agama lain yang ngatur penggunaan topi untuk pengikutnya, kagak bakal ketemu kecuali Islam. Islam sampai pakai peci, kita orang laki diatur kok. Mau datang maulid, mau datang kondangan, mau ceramah, mau datang pengajian, pecinya lurus. Bener, apa? Rapi. Kalau orang rapi, orang melihat kita cinta karena Allah, maka dalam basirahnya, dalam pandangannya tumbuh rahmah di dalamnya. Tuh lihat, mandang orang-orang alim dapat pahala kita bang. Kenapa? Rapi pakai pecinya. Tapi begitu masuk masjid At-Taufik mau sholat berjamaah, angkat dikit. Iya kan? Kenapa? Jidat bagian dari sujud. Makanya tidak sesujudnya ketika pakai peci kayak begini. Tuh, basah. Diangkat dikit. Kenapa? Harus kena sujud. Listrik belum kebayar, nggak punya duit. Biarin. Main gaple kalau mulu begini udah bang. Jadi ayo. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung masih banyak guru-guru kita. Benar cinta sama nabinya, benar bang. Tapi harus ada caranya. Ini sekarang kita salah kaprah. Akibat apa? Akibat mengakali agama bang. Apa buktinya nih? Sekarang ini banyak dari kita lebih senang menghidupkan yang sunnah daripada ngejalanin yang wajib. Akibat kita kagak tahu pakai ilmu nih. Amal yang nggak pakai ilmu kagak bakal nyampe bang dalam Islam. Ya, amal yang kagak pakai ilmu nggak bakal nyampe. Ilmu yang kagak diamalin kayak sama juga bohong. Jadi ilmu dan amal, amal dan ilmu dalam Islam itu dua paket yang nggak bakal bisa misah. Tapi sayang, kita umat Islam nih sekarang gara-gara seneng amal tapi nggak didasari dengan ilmu, kita lebih seneng ngidupin yang wajib daripada ngidupin yang sunnah, tapi lupa jalanin yang wajib. Contoh, qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Qobliyah ba'diyah sunnah, mengqadha sholat wajib. Yang Bapak Ibu lakuin yang mana? Kita lebih seneng jalanin qobliyah ba'diyah. Padahal maaf bang, ini hebatnya sholat ya. Abang punya utang puasa, belum disaur tuh puasa, artinya kita meninggal masih bawa utang puasa. Puasa kita bisa lunas ketika keluarga bayarin fidyah bang. Ibu punya utang nazar, belum dibayar nazarnya meninggal dunia, maka anak cucunya bisa ngebayarin utang nazar ibu, ngelanjutin. Maka bebas utang kita di hadapan Allah. Tapi ketika sholat bang, sholat kita nih bang, ya, abang punya utangan sholat, nggak bakal bisa dibayar lewat fidyah. Utang sholat kita nggak bisa dilanjutin oleh anak cucu kita bang. Artinya ketika kita meninggal dunia sampai di yaumil hisab nanti tetap akan jadi hitungan hutang buat kita. Saya tanya, berapa banyak orang Cimanggis yang sudah pernah mengqadha sholat-sholatnya yang ketinggalan? Menghidupkan sunnah boleh, tapi jangan sampai menggugurkan yang wajib. Ini kan ada juga. Kiai Samsul lagi ngajar di Masjid At-Taufik, kedengaran suara azan. Beliau diam sebentar, terus lanjutin ngajaran. Pengurus masjid ngomong, Kiai udah azan, ayo kita sholat dulu, ntar ngajarnya dilanjutin lagi di sholat. Ini salah. Kenapa? Sholat awal waktu hukumnya sunnah, menuntut ilmu hukumnya. Jangan sampai kita gugurin yang wajib
untuk menghidupin yang sunnah. Selesaikan dulu majelisnya, baru setelah itu sholat berjamaah. Mumpung masih banyak ulama, ngaji yang benar. Kembaliin lagi nilai-nilai keimanan kita. Ingat, Islam itu kita mandang Islam jangan pakai kacamata kuda. Islam itu agama yang diturunkan Allah lewat baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ayo kita hidupin dulu yang sunnah, baru jalanin yang wajib. Dan dalam menghidupkan sunnah, nggak usah mikir yang jauh-jauh bang, yang pendek-pendek aja yang kita jalanin, yang gampang. Ini kan kita belum ngapa-ngapain udah ngomong poligami sunnah, ampret. Ini kita sering salah kaprah. Yang dilakukan Nabi itu ada yang bisa dijalankan sebagai sunnah, ada juga yang bersifat khususiyah. Makanya ngaji. Bahkan seorang ulama mengajarkan, apabila kita tidak hadir di dalam satu majelis selama 40 hari, cukuplah itu kerugian terbesar untuk orang tersebut. 40 hari kita kagak ngaji, kagak datang ke majelis, kagak ngelihat muka-muka guru kita, itu sudah kerugian terbesar kita di Cimanggis. Ayo hadiri majelis-majelis ilmu, pahami lagi bang. Saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau ngajarin begini, dalam menghidupkan sunnah tuh nggak perlu kita mikir yang jauh-jauh. Ketika bangun tidur, cukup kita ikutin niat. Ini diajarin sama guru saya Al-Mukarram Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Dan ini sudah 2 bulan Kiai, alhamdulillah dijalani. Apa? Ketika bangun tidur, otak kita udah waras, berpikir udah jernih, langsung jatuhin niat kita pagi itu. Bagaimana niatnya? Nawaitu ittiba'an li Rasulillahi ma af'alu hadzal yaum lillahi ta'ala. Saya niat untuk berittiba, apapun yang Nabi lakukan saya ikut melakukan di hari ini karena Allah Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, yang Nabi lakukan, kita lakukan, insya Allah pahalanya niat. Sebagai manusia bang, karena Nabi itu basyarun lakal basyar. Nabi jalannya Nabi bumi yang dilipat bang. Makanya sahabat yang jalannya paling cepat itu Sayyidina Umar. Tapi ketika Sayyidina Umar berjalan beriring sama Nabi, selalu ketinggalan. Kenapa? Karena Nabi berjalan bukan jalan kaki, buminya yang dilipat sama Allah. Tapi jalannya Nabi kan sunnah. Nabi jalan, kita jalan apa kagak? Jalan. Maka jalan kita setiap langkah hari itu hitungannya sunnah baginda Rasulullah SAW. Nabi makan, kita makan. Walaupun kita nggak pakai tangan, Nabi kan pakai tangan makanya. Kita pakai sunat, tapi karena Nabi mengunyah, maka setiap kunyahan kita jatuhnya sunnah kepada baginda Nabi. Jadi jangan mikir yang berat-berat dulu dalam sunnah bang, cari yang paling gampang. Ya, ayo saya kasih hadiah nih. Ya, jangan sampai kita lupain. Setiap bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas, biasakan kita niat. Ya, mau nggak kita niat sama-sama, mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ittiba'an li Rasulillahi ma af'alu hadha syahr lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena masih ada guru saya mohon izin, bukannya ini, karena memang ada lagi. Alhamdulillah Kiai, minta maaf Bu ya. Emang maulid ini luar biasa capek. Bulannya para guru nih ya, lumayan capek. Habis dari sini ke Pasar Kemis, besok pagi berangkat ke Magelang 3 hari pulang masih acara di Pasar Minggu sama si Tangerang lagi.
pulang dari situ safar selama 10 hari, pulang dari safar istirahat 2 hari, langsung berangkat lagi ke Hong Kong selama 3 hari. Itu kalau ada yang ngundang. Iya kalau ada yang ngundang dulu lah, kalau kagak mau ngapain sono-sono. Mudah-mudahan kita semua lewat keberkahan majelis ilmu, lewat keberkahan duduk bersama ulama-ulama, kita akan dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah. Kita akan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Nah itu tentang iman. Nanti yang banyak tentang bagaimana pribadi Nabi sebagai seorang manusia oleh orang tua saya Buya Misbah. Mohon maaf saya langsung berangkat ke acara selanjutnya. Minta ridho minta maaf kalau ada kalimat ataupun tingkah laku saya yang kurang enak selama kami hadir di tempat ini. Kepada Allah saya banyak beristighfar dan bertobat. Ke hadapan Bapak Ibu saya mohon bukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsu bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وتجل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقورا وامتلأت السماوات أنوارا ونزلت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان